Sebelah kiri, Pak. Apa itu? Ya, X X Z1. ya. Baik, mohon tenang, masih dalam kondisi tersegel. Kita akan bacakan. Ya oke, mohon tenang dulu, kita akan bacakan. Ya, konflik agraria di Sumatera Utara masih menjadi isu serius yang perlu segera diatasi. Selalu terjadi perselisihan antara warga atau kelompok yang berebut lahan seperti di Deli Serdang, Langkat, dan Serdang Bedagai, dan daerah lainnya. Begitu juga dengan perselisihan antara masyarakat dan dengan pemerintah atau perusahaan. Ketidakjelasan batas lahan dan kurangnya akses informasi pertanahan menjadi penyebab konflik di masyarakat. Pertanyaannya, disimak Bapak-Bapak. Pertanyaannya, jika terpilih, langkah konkret apa yang saudara ambil untuk menyelesaikan konflik agraria di Sumatera Utara? Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, kita tahu memang permasalahan konflik tanah di Sumatera Utara cukup lumayan tinggi. Namun yang paling menjadi poin kita adalah bagaimana permasalahan ini kita duduk bersama antara pemerintah, masyarakat, dan juga mungkin kalau terkait dengan permasalahan perusahaan, ada satu keterbukaan dialog yang dilakukan baik antara pemerintah, masyarakat, dan juga pelaku industri ataupun perkebunan. Dan sekarang kita lihat, jangan lebih mengutamakan ego sektoral masing-masing dari pihak yang tadi. Dan kami sudah menyampaikan kepada beberapa pihak termasuk juga masyarakat. Kemarin kami ke salah satu daerah di Asahan, kami sampaikan bahwasanya permasalahan tanah di Sumatera Utara itu juga harus dilakukan dengan keterbukaan dan juga kesetaraan. Karena itu kami akan membuat task force atau semacam gugus tugas yang bekerja nantinya untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan tanah dan konflik-konflik tanah yang ada di masyarakat ini, agar semua bisa bicara duduk satu meja dan juga itu dilakukan dengan keterbukaan dan kesamarataan. Karena disitulah poinnya, jangan menggunakan ego sektoral yang ada di masing-masing kita. Dan saya kira pada periode sebelumnya, zaman Pak Edi Rahmayadi, sudah banyak menyelesaikan beberapa konflik-konflik permasalahan tanah yang ada di Sumatera Utara, dan akan kami lanjutkan lagi pada periode 5 tahun ke depan. Dan ini merupakan komitmen kami yang akan kami laksanakan pada masa yang akan datang. Masih ada waktu? Saya kira cukup. Cukup, baik. Waktu sudah habis. Kita mulai dari 00 ya, oke? Ya. Kita lanjut ke calon wakil gubernur nomor urut 1. Silakan beri komentar Anda atas jawaban paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Memang konflik agraria ini harus diselesaikan dengan duduk bersama, betul. Tapi yang perlu harus kita ketahui, kehadiran pemerintah provinsi karena daerah tentang konflik agraria itu tidak bisa diselesaikan secara mandiri, apalagi ego sektoral. Pemerintah Kabupaten Asahan, karena tadi disinggung Asahan, kita sudah membentuk tim penyelesaian masalah. Kita sudah bentuk tim. Anggotanya adalah Forkopimda, melibatkan TNI Polri dan Badan Pertanahan. Tapi memang tidak pernah selesai karena penyelesaiannya bukan di tingkat kabupaten. Bukan di tingkat kabupaten, Pak. Ya. Dan kalau memang permasalahannya itu adalah konflik agraria, tentu yang harus kita laksanakan adalah mengembangkan reformasi agraria agar masyarakat tahu sehingga proses penyelesaiannya tepat pada sasarannya. Demikian. Cukup? Masih ada waktu, Pak.
Ya, Kemudian masih wakil. ada satu peta sehingga kita tahu mana batas-batas konflik agraria ini bisa diselesaikan secara baik. Demikian. Baik, Baik. kini kami persilakan, harap tenang, kini kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik Pak, saya paham yang Bapak maksudkan, tapi permasalahannya kemauan pemimpin ada enggak? Kemauan kepala daerah ada enggak untuk melakukan duduk bersama itu Pak? Saya rasakan kemarin, ketika saya di Asahan, tidak satu pun permasalahan tanah itu yang terselesaikan, dan saya lihat itu ada problem di kepala daerah. Ya, karena itu saya kira sudah saatnya task force itu akan digunakan, akan diisi oleh, di situ ada mungkin nanti dari BPN, ada pemerintah pusat, ada juga perusahaan, di situ ada pemerintah hadir, termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten, untuk menyelesaikan dan mencari solusi konkretnya. Dan ini merupakan sebuah yang kami tawarkan, task force ini akan bisa bekerja secara efektif, dan juga kemauan pemimpin itulah yang paling utama yang untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Dan ini sudah dilakukan pada medio periode pertama Bapak Edi Rahmayadi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tanah yang ada di Sumatera Utara. Dan saya kira itu kuncinya kemauan pemimpin. Dan saya lihat kemarin di Asahan tidak ada kemauan pemimpin yang ada di zaman Pak Surya. Dan itu saya rasakan. Karena itu sekali lagi adalah kemauan, dan sekali lagi kemauan dari pemimpin kita. Terima kasih. Ya, baik. Ya, kita beri tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon dan wakil calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Kita beri tepuk tangan bersama pemirsa dan hadirin juga. Di segmen berikutnya kita akan saksikan sesi tanya jawab antara paslon, dan kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Debat publik kedua calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2024.